Anda masih bersama kami dalam Newsroom, pemirsa, dan masih membahas waspada hepatitis A. Saya ke Bu Farida dulu. Bu, dari pihak sekolah sendiri ini memutuskan atau memberikan kebijakan untuk meliburkan siswanya selama 3 hari itu dari kapan? Nah, ini mengingat bahwa minggu depan kan para siswa juga harus ujian, begitu Bu? Iya. Jadi hari Jumat itu sudah banyak orang tua, ya, Jumat, Sabtu, Minggu, orang tua itu sudah banyak yang komplain kenapa kok lama ngambil tindakan gitu, tidak juga diliburkan gitu. Karena kan birokrasi ya, untuk meliburkan itu kita harus punya rekomendasi dulu nih dari dinas terkait, khususnya dinas kesehatan. Kalau memang dari dinas kesehatan merasa, kan tadi kayak dokter bilangnya nggak apa-apa masuk gitu, selama anak itu bisa menjaga perilaku hidup bersih gitu. Kan, perilaku hidup sehat. Akhirnya kami pun tekanan dari orang tua yang menginginkan agar anaknya itu diliburkan. Maka hari Senin, pas di hari PGRI kemarin, anak-anak antusias masuk. Saya bilang 80% anak sudah masuk. Ternyata saat itu pun kami tetap harus membuat satu keputusan bahwa anak harus diliburkan. Tapi sebelum meliburkan, di hari Senin selesai upacara itu ada yang disebut mungkin dengan pemulihan traumatik ya, oleh kakak-kakak PMI Kota Depok. Jadi anak-anak sudah jangan sampai takut trauma dengan adanya ini gitu. Kita ambil keputusan 3 hari sampai dengan hari Kamis istirahat di rumah, belajar di rumah. Hari Jumat dipersilahkan untuk masuk. Untuk istilah kami adalah ambil nomor ujian, karena penilaian akhir semesternya itu mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 7. Jadi tanggal 29 mereka masuk, mereka ambil nomornya, mereka tahu nanti ruangannya di mana. Di hari Senin mereka masuk, mereka udah tahu saya di ruangan ini, di ruangan ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik. Pak Dr. Ardiansa sendiri, kalau pengobatan ini yang semestinya begitu, tadi sudah disebutkan bahwa sudah ada beberapa anak-anak yang bisa masuk, kemudian juga bisa kembali. Nah, ini untuk pengobatan-pengobatan yang dilakukan harusnya seperti apa, kemudian dan pencegahan ini untuk tentunya bagi siswa-siswa yang belum terkena begitu. Iya. Seperti saya jelaskan tadi ya, kalau karena ini virus, dia self-limited disease, jadi dia akan sembuh sendiri sebenarnya, tapi kita harus menjaga kondisi si pasien. Makanya kenapa harus misalnya tirabaring, harus benar-benar istirahat, terus bed rest ya, atau yang kedua juga harus cairan yang masuk ke dalam juga cukup. Makanya mungkin kenapa diinfus dan segala macam ya. Dan juga tadi obat-obatan sesuai gejala aja. Kalau demam, obat demam. Kalau mual muntah, obat mual muntah, gitu kan. Kalau misalnya ini dikasih juga obat untuk mahnya misalnya segala macam. Itu sih. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri, si virusnya sendiri itu memang dia akan seiring waktu dia akan sembuh sendiri. Vaksinasi perlu nggak sih, Dok? Itu kalau tadi bicara tentang pengobatan ya. Nah, kalau bicara tentang pencegahan, masuk di vaksinasi tadi. Vaksin itu memang untuk itu. Nah, tapi kadang-kala kan ada pertanyaan, orang biasanya kok divaksin kenapa masih kena gitu kan. Vaksin itu bukan benar-benar menghilangkan kemungkinan kita terkena, tapi kalaupun kena itu tidak parah. Nah, itu prinsip dari vaksin, beberapa vaksin ya, bukan cuma untuk hepatitis A misalnya. Jadi vaksin tentu perlu. Yang kedua tentu sanitasi tadi. Ya, sanitasi karena itu dari lingkungan. Seperti saya bilang tadi bahwa ini kan feko-oral. Feko-oral itu maksudnya dari kotoran masuk ke mulut. Nah, itu kan entah lewat makanan, lewat habis ada yang pegang atau gimana lah kan. Itu prosesnya banyak. Tapi yang pasti itu dari kotoran masuk ke mulut. Itu prinsipnya kalau hepatitis A. Jadi tentu sanitasi itu penting. Kebersihan itu harus dijaga. Nah, yang ketiga tentu dijaga nih, jangan sampai misalnya alat-alat makannya itu bercampur antara anak yang terkena sama anak yang nggak kena, karena itu juga bisa beresiko. Baik, Bu Farida, mungkin menutup perbincangan kita hari ini terkait waspada hepatitis A sendiri begitu, Bu? Ya. Untuk para siswa, khususnya siswa kami, kami berharap tetaplah menjaga perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih tadi.
saya selalu bilang gini, bukan kita pelit ya sama teman gitu. Mereka sudah bawa tumbler sendiri. Ketika dia minum, dia masih punya sisa, temennya sudah habis, temennya minta, ini privasi kita, jangan kasihlah sama dia gitu. Karena kita nggak tahu kalau dia itu istilahnya terjangkit, karena ini kan virus nggak kelihatan. Jadi kalaupun nanti dibilang pelit atau apa, jangan, ini privasi kita. Jadi satu, tetap jaga perilaku hidup bersih, hidup sehatnya. Kemudian juga untuk orang tua terutama, kalau tahu bahwa kita punya istirahat 2 kali, ya bekalnya agak banyak lah. Gitu mungkin ya. Baik Bu Farida, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Dr. Ardiansyah juga terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Nah, ini semoga saja apa yang kita perbincangkan bisa berguna bagi masyarakat. Saya Ruth Maria Tiara, pamit undur diri, sampai jumpa.